Mantap. Udara. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Rianto Wijaksono di 19-73-144 dan juga Garesia Atma Wiguna di 19-10-73-151. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sosial media marketing plan dengan sasaran pondok pesantren Al-Muhsin. Next. Dan ini adalah letter of intent dari kami kepada pondok pesantren Al-Muhsin itu sendiri yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti ini. Bisa dilihat. Next. Oke, pembahasan kali ini yang pertama kita akan membahas think terlebih dahulu, lalu juga plan yang akan kita rancang untuk membranding pondok pesantren. Lanjut kayaknya ini mau udah uas ya? Evaluasi ke depan pada saat setelah kita melakukan. Santai-santai amat gitu. Kayak nggak ada tugas. Enggak dong. Lu bebas. Udah libur. Oke, dimulai dari itu udah bebas. Yang pertama kita akan membuat misinya itu adalah yang pertama menyelenggarakan antara Ulumuddin dan sains dan teknologi. Lalu yang kedua mengajarkan dan menyebarkan Islam yang sesuai dengan pemahaman salafus salihin. Yang ketiga menanamkan sifat sidik, amanah, tablik dan patonah. Lalu yang keempat mengembangkan budaya pergaulan yang sopan, santun, supel dalam bingkai akhlakul karimah. Yang kelima menanamkan dan membiasakan sikap mandiri dan istiqomah. Dan keenam mengakselerasi penguasaan teknologi dan informasi. Lalu yang ketujuh menyelenggarakan pendidikan dan dakwah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya untuk visi itu sendiri terwujudnya terwujudnya Pondok Al-Muhsin sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang berorientasi pada pengertian ajaran Islam dan unggul dalam pengembangan wawasan global. Next. Lalu untuk target audiens kita terhadap Pondok Pesantren Al-Muhsin ini siapa? Mahasiswa baru dan masyarakat umum terutama daerah Temanggung karena jadi kalau utah biasa dikasih apa memiliki alumni sama nggak sih pasti ada lah dikit gitu. Lalu apa ucapan doang kelaminnya baik pria maupun mungkin tentang usianya 16 sampai 24 tahun. Kan itu apa? Sprint atau apa lah. Karakter sedang tahu mau dan ingin mempelajari kamu dirayain enggak? Lalu terakhir itu ketertarikannya tertarik untuk mempelajari agama Islam. Enggak besar. Antara kuliah dan kegiatan pondok tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain bisa berat sebelah. Lalu masuk ke messaging, positioning, strength, weakness, dan composition. Sini messagingnya tugas doang ya aja media sosial dapat terus berkembang sehingga bisa informasi dan dibutuhkan oleh para santri dan positioningnya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk para santri. Nggak ada tugas kayak project was itu nggak ada. Kekuatannya pesantren yang dapat menerima mahasiswa. Lalu juga lokasi yang strategis dari berbagai macam teknik ya? Bukan lah. Lalu jam pelajaran yang fleksibel. Yang terakhir biaya yang relatif terjangkau. Lalu kekurangannya masih belum diketahui banyak orang, terutama masyarakat luar Jogja. Lalu sistem pembelajaran yang berkasa, dalam kata lain sebelum memasuki pondok pesantren diharuskan untuk mengikuti beberapa tes. Lalu akun media yang belum termanage dengan baik. Lalu kompetisinya dengan pondok pesantren lainnya adalah pondok pesantren Al-Asfa Yogyakarta dan Al-Manar Muhammadiyah.
Di sini ada banget cuy. Parah, indoor, mantap. Lalu how will Pondok Pesantren Al Muslim Yogyakarta be better? Di sini kami tidak hanya berisi atau tidak hanya membranding pondok pesantren, akan tetapi juga kita akan mengisi konten-konten yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan santri pondok pesantren Al Muslim, untuk menampung santri dan madrasah sanawiyah MTS, madrasah alawiyah MA, dan tahfuz pra aliyah, baik santri putra maupun santri putri. Sementara di sisi lain kompetitor kita yaitu PP Pondok Pesantren Al-Ahfa Yogyakarta hanya diisi oleh tahfuz pra aliyah atau santri mahasiswa, Al-Manar Muhammadiyah pengasih terbatas hanya bisa untuk Salafiyah Husto atau SMP, dan juga Madrasah Aliyah Muhammadiyah atau MAM. Itulah yang membedakan kita dengan kompetitor lainnya. Lalu ini akan dijelaskan oleh Mas Garesya. Kemudian, Mas Garesya. terima kasih Mas Dian. Kemudian, what can you do diferensiasi atau apa yang bisa kita lakukan yang berbeda? Yaitu tidak hanya berisi informasi seputar pondok pesantren, kami memiliki akun Instagram yang berisi konten tentang keadaan dan kondisi yang sedang terjadi, memberikan informasi up to date yang dihubungkan dengan nilai-nilai agama. Kemudian mengenai hambatan, hambatan itu apa saja hambatan atau hambatan yang dihadapi organisasi Anda terkait dengan media sosial. Yang pertama sendiri, hambatan kesulitan dalam perorganisasian tim yang lokasi setiap anggota tidak berdekatan. Yang kedua yaitu waktu yang terlalu singkat. Dan yang ketiga adalah takut akan komentar sangat effortless dan nggak usah maksimal ya. Kemudian yaitu benefits. Yang pertama yaitu menjadi sarana branding PP Al Muslim agar lebih dikenal lebih luas. Kedua, menarik perhatian calon santri baru melalui konten yang berada di sosmed. Kemudian yang ketiga, memberikan konten yang informatif dan up to date bagi para santri dan calon santri. Kemudian yang terakhir, menambah calon santri baru. Kemudian plan atau rencana ke depannya, yang pertama itu meningkatkan branding Pondok Pesantren Al Muslim dengan cara membuat konten yang menarik pada media sosial. Kedua, meningkatkan jumlah pengikut pada media sosial, terkhusus Instagram, dan dengan cara membuat feed Instagram dengan menarik supaya para calon santri bisa tertarik dengan Pondok Pesantren Al Muslim. Kemudian yang ketiga, meningkatkan jumlah santri pada Pondok Pesantren Al Muslim dengan memperkenalkan Pondok Pesantren Al Muslim kepada khalayak melalui media sosial. Kemudian measurable goals, there's one post launch. Yang pertama itu Instagram. Yang pertama itu feed Instagram pada media sosial Pondok Pesantren Al Muslim sudah tersusun rapi dan menarik. Kedua, melakukan penguploadan konten secara rutin yaitu seminggu 2 kali. Meningkatkan jumlah followers pada akun Instagram. Kemudian YouTube. Yang pertama pada akun YouTube sudah memiliki video profil Pondok Pesantren yang terbaru dan melakukan penguploadan konten video minimal 1 kali dalam 2 minggu. Kemudian Facebook. Yang pertama, mengatur dan membranding profil akun Facebook, dan kedua, postingan konten 2 kali dalam seminggu. Kemudian, atau apa yang akan kita lakukan atau target audiens yang pertama Instagram, yaitu pertama merapikan feed Instagram sehingga lebih tertata, rapi, lalu mengkonsentrasikan warna pada feed Instagram dengan mendominasikan warna hijau yang merupakan warna khas dari Pondok Pesantren. Berusaha untuk konsisten dalam mengupload konten di Instagram sehingga akun Instagram terlebihan up to date. Kemudian yang ketiga, melakukan jumlah pengikut Instagram dengan mendokumentasikan setiap acara lalu mengkaitkan dengan hashtag terutama pada masa penerimaan santri baru. Kemudian yang terakhir, menambah infografis untuk memberi informasi tambahan. Kemudian yang kedua yaitu YouTube, yaitu mengaktifkan kembali akun YouTube dengan membuat video profil Pondok Pesantren, kemudian melakukan upload video yang berkenaan dengan kegiatan Pondok Pesantren.
Kemudian yang ketiga yaitu Facebook, yaitu aktif dalam melakukan upload konten di Facebook. Dan kedua, membuat grup alumni dan santri untuk mempererat silaturahmi. Kemudian tagline, yaitu apa yang Anda cari dari Almusin. Tagline ini dimaksudkan, maksud dari tagline ini yaitu menanyakan tujuan dari para santri terkhusus untuk santri baru, kenapa mereka memilih pondok pesantren dan tujuan mereka itu apa, hanya mencari tempat tinggalkah atau untuk mencari ilmu baru. Kemudian berikut bentuk konten, bisa berupa brosur, feed Instagram yang tertata rapi. Dan bentuk Instagram Story berikut yaitu berisi dengan kegiatan-kegiatan pondok pesantren di Almusin. Kemudian ini bentuk konten di Facebook. Dan ini adalah bentuk video profil. Apakah kedengaran Mas Rian suaranya? Terdengar. Itu bentuk dari video profil dari pondok pesantren. Jadi kemudian evaluasi di Instagram sendiri, yaitu yang pertama konsisten dalam pembuatan konten Instagram, baik itu feed, story, live Instagram, Q&A dan lain-lain. Kedua, menambahkan link tree yang di dalamnya terhubung dengan website pondok pesantren, lalu juga kumpulan artikel berita dari pondok pesantren. Yang ketiga, melakukan pembuatan reels yang sedang booming saat ini. Kemudian pada YouTube, lebih belajar lagi dalam hal editing video. Kedua, belajar lagi dalam pengambilan gambar. Yang ketiga, yaitu lebih konsisten dalam penguploadan video. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami mengenai strategi marketing pada Pondok Pesantren Almusin. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Udah selesai berarti ya?